Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Yohanes berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan pada kesempatan ini sekaligus merupakan bacaan untuk di mana di dalam kalender liturgi Gereja Katolik merupakan bacaan untuk pesta Santo Thomas Rasul ya. Jadi dalam kisah ini tadi kita mendengar persoalan yang ditampakkan di sana, yaitu Thomas yang tidak percaya akan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid karena memang dia tidak melihatnya. Atau singkat atau sederhananya, Thomas tidak percaya karena dia tidak melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Jadi di sini ya Thomas ingin percaya atau ingin bukti agar dia percaya. Jadi pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, kecuali Thomas waktu itu ya, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Wajarlah kalau ke-11 murid yang lain itu atau murid-murid yang lain itu yang mengalami penampakan Yesus ya, merasa bahagia tentunya ya, merasa diteguhkan, merasa sukacitanya besar karena Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan tentunya dalam hal ini ya mereka percaya kepada Yesus yang bangkit. Tetapi Thomas, atau berbeda dengan Thomas, ketika para murid tadi itu memberikan kesaksian kepada Thomas bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka, berbicara dengan mereka, dan sebagainya, Thomas pun merespon tidak percaya dengan pewartaan mereka atau dengan kesaksian mereka. Dia tidak percaya karena memang Thomas semacam menuntut bukti ya. Bagaimana saya bisa percaya? Oleh karena itu kita mendengar tadi bagaimana Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat paku pada tangannya," ya, itu bukti, "dan melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu ya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ya. Artinya di situ Thomas menuntut bukti. Nah, lalu kemudian tentu di sini keraguan-raguan Thomas kemudian ditepis kembali oleh Yesus ya. Di mana 8 hari setelah peristiwa itu, Yesus pun menampakkan diri kembali lagi pada para muridnya termasuk pada Thomas. Dan disitulah kemudian Yesus berbicara kepada Thomas,
dengan melakukan apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Dan pada saat itu pun Thomas percaya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," ya. Dengan sebuah pengakuan iman yang lahir dari diri Thomas karena dia melihat sendiri Tuhan yang telah bangkit di hadapannya. Dan oleh karena itu pengakuan iman pun keluar dari mulut Thomas. Dan tentunya di situ semua murid termasuk Thomas ya semakin diteguhkan dalam iman mereka bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia adalah Tuhan, Mesias yang menyelamatkan manusia. Dan tentu tekad mereka sudah menjadi bulat, di mana kemudian mereka itu menjadi dasar iman gereja ya, di mana mereka mewartakan dengan penuh semangat Tuhan yang bangkit, Yesus adalah Tuhan, setelah mereka menerima Roh Kudus ya dari Yesus sendiri ya, atau setelah mereka mengalami peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul itu. Tetapi yang menarik bahwa di sini kemudian Yesus mengatakan kepada Thomas ya, setelah dia memberikan pengakuan imannya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya di sini Yesus itu menepis ya keraguan Thomas dalam hal percaya yang mewakili kita, keraguan manusia dalam hal percaya kepada Allah ya. Bahwa Allah itu senantiasa menyertai hidup manusia. Dan tentunya Yesus di sini meneguhkan untuk orang-orang yang percaya kepadanya ya, atau kepada manusia ya, kepada manusia bahwa meskipun mereka tidak melihat Allah secara langsung, tetapi mereka percaya teguh kepada Allah, lalu diekspresikan dalam perbuatan-perbuatan baik mereka, dengan segala kerendahan hati mengakui keberadaan Allah, dan juga menunjukkan kebaikan dalam hidup bersama. Di situ adalah ekspresi iman ya, bahwa manusia itu percaya akan keberadaan Allah, atau akan Allah yang menjadi sumber hidup, yang menyertai, yang menjaga manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dibaptis ya, tentu atau kita mungkin berada dalam posisi seperti Thomas ini ya, ragu-ragu dalam hal percaya. Saya tidak melihat belum pernah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saya secara nyata ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mengapa saya belum melihat Tuhan atau tidak melihat Tuhan? Ya. Sehingga mungkin juga ada pertanyaan, apakah Tuhan itu ada ya? Sehingga kita pun ragu-ragu dalam hal percaya kepada Tuhan yang kita agungkan ya, Yesus Kristus. Nah, dalam peristiwa ini, dalam pengalaman kehidupan kita ini, kita belajar pada sabda Tuhan hari ini atau penginjil ya hari ini, di mana keraguan kita itu adalah keraguan yang juga memang seperti Thomas ya. Jadi kita itu semacam ingin menuntut bukti ya. Ya, kita ingin melihat suatu peristiwa besar ya, bahwa Tuhan itu memang hadir, ada ya. Tapi kalau memang kita kembali kepada peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi ya, dalam perayaan Ekaristi misalnya, mendengar berita, mendengar pengalaman-pengalaman dalam gereja ya, di mana Yesus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi, adanya berkas-berkas darah atau adanya semacam cabikan-cabikan tertentu pada hosti putih itu ya. Itu adalah simbol kehadiran Tuhan secara nyata melalui tubuh dan darah Kristus ya, melalui tubuh dan darahnya di dalam hosti yang tampak itu, sekaligus meneguhkan iman umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi bahwa memang perayaan tersebut adalah sungguh-sungguh Allah itu hadir. Dan di sini keraguan kita ya ditepis oleh Tuhan ya. Dia mengajak kita, berbahagialah kita atau berbahagialah kamu meskipun kamu tidak melihat, tetapi percaya kepadaku dengan setulus hatimu dan melakukan apa yang menjadi ajaranku. Ya, setidaknya di situ atau bacaan hari ini setidaknya meneguhkan iman kita ya, bahwa kita percaya tidak mesti harus melihat. Tuhan senantiasa menjaga kita, membimbing kita, memberikan kita yang terbaik untuk meneguhkan kita ya, atau untuk bahwa mau mengatakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita dalam pengalaman kehidupan kita.
meskipun pengalaman-pengalaman kecil ya, nafas kehidupan, kesehatan, eh, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Setidaknya itu adalah pengalaman-pengalaman yang mengindikasikan bahwa Tuhan memang senantiasa menyertai kita, hadir juga dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.